Udah jalan? Oke. Well, jadi gue biasanya setiap minggu membahas nih anime kan, tapi kayaknya minggu kemarin itu lagi lost banget, jadi gue nggak bisa bahas. Alasan sangat sederhana kenapa episode 6 itu nggak gue bahas itu satu aja. Gak ada adegan cipokan, bos. Aduh, kalau nggak ada adegan cipokannya apa yang mau gue bahas gitu kan? Kan gue menonton serial ini kan karena dari awal mereka berciuman-ciuman doang. Dan alhamdulillah untuk episode ke-7 kali ini mereka pun akhirnya bercipokan ya. Bagi yang nggak tahu, gue ngebahas Aoredake Haireru Kakushi Dungeon episode 7. Tapi mungkin banyak yang nanya, kenapa Aoredake Haireru episode 6 nggak gue bahas sama sekali? Itu karena nggak ada adegan cipokan di sana, jadinya gue males banget, serius ngebahasnya tuh males banget. Tapi untungnya di episode kali ini tuh dibahas. Pertama dia cipokan sama Emma, yang kedua dia cipokan sama Lola. Dan ketika dia cipokan sama Lola itu dalam situasi yang bener-bener kimochi banget ya. Cuman ketika dia cipokan sama Emma di Noir Stardia ini, dia tuh dilihat langsung oleh si Luna gitu kan. Nggak pandang tempat ya ciumannya di mana ya. Ya sudahlah ya, emang namanya juga sifat bejat pria kan. Tapi sini kenapa prianya nggak kelihatan bejat sama sekali? Yang kelihatan bejatnya itu pasti dari pihak cewek ya. Sebenarnya ini adalah hal yang bener-bener halusinasi banget ya. Melihat cewek-cewek itu lebih fandom dalam sifatnya ya kan. Bang. Kok lu suka banget sih bilang fandom? Emang itu apaan? Wede, bocil nggak usah tahu ya. Bocil nggak usah tahu. Itu hanya diketahui oleh para pria sejati. Kalau Anda masih bocil dan bukan pria sejati, mending gak usah tahu. Biarkan para pria sejati yang mengatur ketampanan kita semua. Jadi kalau misalnya aku watili kembali dari kekimocian yang gue tampankan ini, yang gue sadari dan gue lihat oleh mata kepala otong gue sendiri, gue menikmati banget episode 7 ini. Biarpun ceritanya sepertinya sedikit acak-acakan gitu ya. Gue pun agak bingung juga sama story-nya yang di awal itu mereka itu datang ke tempat resepsionis Lola. Di sana Lola marah-marah dengan teman satu pekerjaannya bernama Sarah, yang kalau gue lihat-lihat secara langsung opainya tuh sebesar Emma, tapi menurut gue lebih gede opai Emma. Tapi buat yang nonton, tolong katakan sama gue, menurut kalian siapa yang lebih besar opainya, Emma atau Sarah di episode 7 kali ini? Tolong kasih tahu gue kan. Tapi kalau menurut gue sih masih gedean Emma sih, karena menurut gue juga Emma 100% jauh lebih cantik ya. Ya hebat aja gitu, membuat desain karakter secantik Emma ini niat kali gitu ya. Lantas dari situ akhirnya Sarah pun membuat sebuah tantangan kepada Lola. Dan apabila Lola kalah dalam tantangan ini, Noir akan jadi petualangan yang akan dihandle oleh Sarah. Tapi sepertinya yang kita sadari juga, mungkin Sarah ini tuh dia seorang S ya. Seorang S, dan petualang yang dia handle itu berubah menjadi seorang M. Ya itu cuman perkiraan gua doang, tapi sepertinya sih demikian gitu kan. Emang kekuatan tetek gede itu nggak ada lawan, bos. Laki-laki dikasih kekuatan tetek, mana bisa bertahan dia kan. Ditusbol dikit aja langsung lah tuh, teteknya dibuka dikit aja lah, cowok-cowok itu langsung minta maaf kan, dia, udah nggak usah goda gua pakai tetek, gua mana mungkin kuat gitu. Laki-laki yang tidak tergoda dengan tetek itu pasti Mephisto ya kan. Oke ya, lanjut aja lagi kan ke pembahasan lebih lanjut tentang episode 7 kali ini. Seperti yang gue katakan di awal gitu, story-nya itu tiba-tiba agak acak-acakan. Gue pun berpikir kalau misalnya serial ini tuh bener-bener apa adanya ya. Ya menurut gue sih apa adanya banget ya. Gue nggak bisa bilang nih anime yang beneran bagus atau nih anime yang sebenarnya nggak ada daya tarik dan lain-lain. Sebenarnya kalau dibilang daya tarik justru pasti ada. Ya itu adalah heroin atau misalnya karakter ceweknya itu memuaskan gue secara pribadi. Ya gue nggak tahu dengan kalian, apakah kalian tipikal yang akan memilih waifu dari kumpulan cowok-cowok lagi, cewek-cewek tsundere seperti ini atau enggak? Ya gue nggak bisa memikirkan hal sederhana seperti itu. Tapi gue yang sukanya tuh sama cewek tetek gede, gue pasti langsung jatuh cinta biarpun itu karakternya adalah seorang tsundere. Di sini juga Emma diperhatikan sebagai seorang tsundere yang tidak mau kalau Noir itu nanti direbut oleh cewek-cewek lain yang teteknya jauh lebih kecil. Tapi sebenarnya Noir itu bakal lebih milih Osasana Jimmy-nya daripada wanita-wanita lain. Itu udah kelihatan dari kalau Emma Brightness itu adalah teman atau heroin pertama di cerita kali ini. Tapi kita harus menyadari kalau anime ini adalah dengan genre harem. Genre harem, adventure, dan sebagian fan service gitu ya.
Jualan-jualan moe adalah salah satu hal yang paling baik ketika ceritanya itu tidak bisa dibanggakan. Daya tarik utama dari anime ini nggak jauh-jauh dari desain karakternya yang sangat menggugah iman dan tokoh utamanya yang sama sekali kagak keren ya. Bagi gua, Noir sebagai seorang MC itu nggak punya ketampanan wajah yang luar biasa gitu kan. Mukanya tuh biasa-biasa aja, bahkan kalau dia nge-trap pun masih kelihatan cantik gitu. Tapi ya si Katana lah, emang rata-rata Harem King gitu ya. Apalagi pengisi suaranya tuh Osaka Ryota. Osaka Ryota itu adalah seiyu yang ngisi si gue banget alias Zen Wistaria Clarines gitu kan. Gue pun akhirnya berthinking ulang gitu kan. Kenapa suaranya tiba-tiba cem-cem kayak gini gitu, lebih kalem gitu. Tapi ya si Katana lah. Itulah kehebatan para seiyu profesional dan itu nggak bisa gue protesin karena itu adalah sebuah kelebihan yang nggak akan mampu gue pikirkan dengan otak gue yang kecil ini. Oke. Dalam cerita yang sudah panjang yang sudah kita nikmati dengan cara yang sangat epic ini, gue juga memahami kalau misalnya seorang Noir Stardia itu dia akan melakukan apapun demi membantu orang lain. Tipikal Harem King ya, benar-benar tipikal Harem King gitu ya. Di awal masih teriak-teriak, aku akan membantumu, aku akan melindungimu, aku akan melakukan apa aja untukmu dan lain-lain. Udah gitu kayak top global fuckboy kata-katanya. Itu kata-kata fuckboy gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman lihat ada cowok yang suka bilang aku akan melindungimu, gue akan selalu ada, gue nggak akan mikirin cewek lain, itu pasti fuckboy legendaris gitu ya. Pasti dia itu nontonnya itu Oredake Haireru, nontonnya Rosario Vampir, nontonnya itu Hajime Tenogal ya. Ini aja lah list anime yang dia tonton tuh pasti nggak jauh-jauh dari karakter yang rambutnya itu rapi gitu kan, lalu tatapan matanya tuh kayak lekong kayak gitu. Abis itu isi teman-temannya cewek semua gitu kan ya, kayak gitu lah. Jadi kalau anda melihat tuh seorang fuckboy, pasti fuckboy itu tontonannya tuh anime-anime yang tokoh utama itu tidak keren gitu kan. Apa juga dia bisa itu foto profilnya juga bisa Kirito itu kalau di sosial medianya gitu. Oke lah, gue kembali apa yang paling penting dari cerita yang gue nikmatin ini, adegan cipokan. Pertama dia cipokan sama Emma, mantep, gak terlalu mantap juga sebenarnya sih ya. Dia cipokannya dilihat oleh Luna dan itu tidak menarik sama sekali. Tapi ketika dia cipokan dengan Lola, waktu itu Lola mengajaknya ke sebuah kamar dan disitu Lola melakukan hal yang disebut memberikan servis terhadap Noir, itu sangat-sangat kimochi sekali gitu kan. Apalagi mata Noir waktu itu ditutupi pakai sarung tangan, sapu tangan gitu kan. Habis itu dia menindih. Nah, lalu memberikan servis layaknya seorang bitch gitu kan. Wah, itu mantap jiwa gitu kan. Jadi dan apalagi di situ Noir dari wajahnya tuh pasti sudah tegang berat ya. Untung ada dia pria gitu kan. Untung aja dia bilang jangan lakukan ini, jangan lakukan itu dan gini-gini dan gitu-gitu ya. Itu enggak ya. Gue suka nih sama karakter yang kayak gini nih. Maksudnya kalau dia dikasih kesempatan untuk mendapatkan hal yang kimochi, dia tuh nggak protes aneh-aneh gitu. Jangan lakukan ini. Aku menghargai perasaanmu bla bla bla. Ah, tai ayam gitu kan. Oh, dia dikasih tetek, oh nolak, cok, heran gue jadi cowok. Oke. Jadi bagi para pecinta opa, ini adalah anime yang sangat cocok bagi teman-teman. Dan gue sudah menonton anime ini sampai episode 7. Terlalu banyak tetek di anime ini. Kita sudah melihat bagaimana Emma menjadi puncak dari tetek yang sangat enak untuk dipandang tersebut. Dan gue juga sangat menikmati tetek dari semua karakter yang ada di anime ini dan di episode 7 kali ini. Jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time. Pemuja tetek ya gini.